Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar walaupun via daring. Untuk itu kalian jangan lupa absensi dan simak video selengkapnya ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Fathul Mekah. Apa sih Fathul Mekah itu? Fathul Mekah adalah pembebasan kota Mekah. Nah, atau lebih dikenal dengan sebutan penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah ini terjadi pada tahun 630 Masehi atau lebih tepatnya pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah berlangsung. Nah, saat itu disebabkan Bani Bakar menyatakan kesetiaannya kepada kaum kafir Quraisy dan Bani Khuza'ah menyatakan kesetiaannya kepada kaum muslimin. Saat itu Bani Bakar itu memiliki persekutuan terhadap Bani Khuza'ah. Nah, Bani Bakar itu dibantu oleh kaum kafir Quraisy untuk melakukan serangan dan bentaian kepada kaum Khuza'ah, ya. Setelah kejadian itu berlangsung, 40 dari pasukan Bani Khuza'ah ini mengadu kepada Rasulullah dan dinyatakan bahwa kaum kafir Quraisy ini melakukan melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh kaum kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah. Dan Bani Khuza'ah ini meminta kepada Rasulullah untuk memerangi kembali Bani Bakar karena telah mengkhianati itu. Alangkah tetapinya Rasulullah tidak mengizinkan Bani Khuza'ah untuk memeranginya kembali dan mereka disuruh untuk menunggu dan bersabar. Lalu Nabi Muhammad ini mengirim utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan. Di antaranya yang pertama, kaum kafir Quraisy harus menghentikan Bani Bakar untuk bersekutu. Yang kedua atau pilihan yang kedua ini, kaum kafir Quraisy harus mengganti rugi korban yang berjatuhan yang terjadi pada Bani Khuza'ah. Atau yang ketiga, kaum kafir Quraisy membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi kaum kafir Quraisy ini lebih memilih alternatif yang ketiga, yaitu membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Atas keputusan yang telah dibuat oleh Abu Sufyan ini, tidak ada pilihan lain. Nabi Muhammad membentuk pasukan yang terbesar sepanjang sejarah. Dengan keseriusan Nabi Muhammad ini, Abu Sufyan menjadi menyesal karena pilihannya itu. Dalam waktu yang sangat singkat ini, Nabi Muhammad membentuk pasukan yang sangat besar, yaitu berjumlah 10.000 pasukan, dan merahasiakan perencanaan yang akan dibuatnya. Akan tetapi kaum kafir Quraisy ini mengetahui karena Hatib bin Abi Talta'ah mengirimkan kabar kepada sanak saudaranya yang ada di Makkah karena beliau kasihan dan beliau merasa tidak ingin kota kelahirannya hancur. Karena alasan itu Nabi Muhammad memaafkan kesalahannya, dan tujuan peperangan ini itu hanya untuk menakuti kaum kafir Quraisy, dan sebenarnya peperangan ini hanya membawa misi kebenaran Islam. Pada peperangan berlangsung, Nabi Muhammad membagi 4 bagian pasukan yang akan mengepung kaum kafir Quraisy, yaitu dari barat, dari timur, dan dari selatan serta dari utara, dan membuat simpati kaum kafir Quraisy karena kaum muslimin selalu bertakbir dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor keberhasilan Fathul Mekah, yaitu
Yang pertama, peringatan kepada kaum kafir Quraisy bahwa kaum muslimin ini semakin maju dan berkembang. Yang kedua, menghilangkan dan menghancurkan tradisi jahiliyah. Yang ketiga, membuat Abu Sofyan masuk Islam pada saat Nabi Muhammad dan pasukan membuat kemah saat peperangan. Maksudnya sebelum peperangan. Yang keempat, membersihkan Ka'bah dari berhala, yaitu yang berjumlah 360 berhala. Yang kelima, memberitahu bagaimana cara berhaji yang benar. Dan kalian bisa baca seterusnya di halaman itu. Sedikit pemaparan dari saya. Nanti kalian bisa baca-baca ulang lagi secara detailnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang haji wada. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.